Pengertian bahasa al-mahdu adalah isi mahful dari wada yadhu wadha yang mempunyai arti al-istiqaq, meletakkan atau menyimpan, al-iftar wal ikhtilaf atau mengadakan, ada atau membuat-buat, dan al-tarku ditinggal. Menurut istilah, hadis mahdu adalah hadis palsu atau hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dengan dusta atau tanpa kaitan yang hakiki dengan Rasulullah. Hadis mahdu bisa berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang dibuat. Latar belakang munculnya hadis maudhu. Yang pertama, pertentangan politik antara Ali dan Muawiyah Abu Sufyan, yang mana pertentangan politik tersebut memecahkan umat menjadi beberapa golongan dan terjadinya munculnya hadis-hadis palsu yang membawa Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, usaha kaum zindik, yang mana kaum ini merupakan kaum yang membenci agama Islam. Mereka melampiaskan kebenciannya melalui pemalsuan hadis, yang mana pemalsuan hadis tersebut bertujuan untuk menghancurkan agama Islam. Yang ketiga, fanatik terhadap suku, bangsa, negeri, bahasa, dan pemimpin, yang mana mereka membuat hadis palsu yaitu karena didorong oleh sikap egoisnya dan fanatiknya terhadap suatu bangsa. Mereka membuat hadis palsu ini karena sikap egois dan fanatik butanya yang ingin menonjolkan seseorang, bangsa, ataupun kelompok. Yang keempat, pembuat cerita dan nasihat, yang mana mereka melakukan pemalsuan hadis ini yaitu untuk mendapatkan simpati dari pendengarnya dan supaya pendengarnya itu kagum melihat kemampuannya, yang mana hadis ini dikatakan terlalu berlebih-lebihan dan tidak masuk akal. Yang kelima, perselisihan mazhab dan ilmu kalam, yang mana ini berasal dari kaum mazhab yang melakukan pemalsuan hadis karena sifat fanatik buta dan ingin menguatkan mazhab mereka masing-masing. Yang keenam, membangkitkan gairah ibadah tanpa mengerti apa yang mereka lakukan, yang mana ulama yang membuat pemalsuan hadis ini mengira bahwa dengan ini adalah usaha yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjunjung tinggi agamanya, padahal itu salah. Yang ketujuh, menjilat penguasa, yaitu sengaja membuat hadis palsu agar Selanjutnya akan membahas tentang kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Dalam kaidah ini ada dua, yaitu dalam matan dan dalam sanad. Dalam sanad, As-Suyuti mengatakan bahwa hadis-hadis sahih mengenai keutamaannya adalah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-An'am, Al-Kahfi, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Mulk, Al-Zalzalah, An-Nur, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzati. Selain ayat-ayat tersebut, hadis lain bukanlah sahih. Yang kedua, adanya qarinah yang menunjukkan kebohongannya, seperti pengakuannya ia meriwayatkan dari seorang syekh, tapi ternyata ia belum pernah ketemu dengan seorang syekh itu langsung, atau pernah menerima hadis di suatu daerah tapi belum pernah melakukan rihlah atau perjalanan ke daerah tersebut. Yang ketiga, itu ada meriwayatkan hadis sendiri, sementara diri rawi dikenal sebagai pembohongan, sementara itu tidak ditemukan dalam matan. Yang pertama itu buruknya redaksi hadis, yang kedua maknanya rusak, yang ketiga matannya bertentangan dengan akal atau kenyataan, yang keempat matannya menyebutkan janji yang sangat besar atas perbuatan kecil atau ancaman yang sangat besar atas perkara kecil. Selanjutnya tentang upaya penyelamatan hadis. Dalam upaya penyelamatan hadis ada 4, yaitu meneliti sistem penyandaraan hadis, meneliti proses penukilan dan periwayatan hadis. Yang kedua, memilih perawi-perawi hadis yang terpercaya. Yang ketiga, studi kritik rawi yang dikonsentrasikan pada sifat kejujuran atau kebohongannya. Yang keempat, menyusun kaidah-kaidah untuk meneliti hadis-hadis tersebut. Misalnya dengan mengetahui batasan-batasan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sekian materi penjelasan kami tentang hadis maudhu.
Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.